Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faqala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Faqala radhiyallahu anhu ila qawlihi wiladatuhu wa radha'atuhu, tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penyusuan beliau. Ulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain ats-tsani asyar min Rabiul Awal amal fili. Bahwasanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tempat kelahiran beliau, bahasa kita sekarang tempat lahir dan tanggal lahir. Nah ini, jadi selain kita juga mempunyai nama dan tempat tanggal lahir, dan terlebih-lebih yang perlu dan wajib kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW mempunyai data-data yang lengkap, bahkan lebih lengkap daripada kita, sehingga ahlul kitab itu mereka lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dibandingkan anaknya sendiri. Kenapa? Kalau sosok Nabi kita Muhammad SAW itu disebutkan lengkap di dalam kitab Taurat, Injil dan lain sebagainya. Sedangkan anak mereka belum tentu mereka mengenal secara lengkap. Contoh nih, kita punya anak atau bahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri belum tentu mengenal kita sendiri. Contohnya bagaimana? Ana misalnya lahir di Tarakan, terus kemungkinan bisa pindah kemana, hijrah kemana, dan bakal wafatkan di mana? Kan nggak tahu. Masing-masing kita tidak mengetahui kita bakal meninggal di mana, bakal pindah kemana. Itu tidak kita ketahui. Tetapi sosok Nabi besar Muhammad SAW itu sudah disebutkan secara lengkap sosok beliau di kitab-kitab terdahulu. Beliau disebutkan lahir di kota Mekah, kemudian bakal hijrah ke kota Madinah dan diwafatkan di kota Madinah. Bahkan sebelum beliau dilahirkan, berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun sudah disebutkan. Belum lagi ciri-ciri fisik beliau itu secara lengkap, secara detail disebutkan. Siapa sahabat-sahabatnya disebutkan secara lengkap. Tidak ada satupun manusia yang disebutkan secara lengkap detailnya kecuali sosok baginda Rasulullah SAW. Sehingga ulama-ulama atau pendeta-pendeta daripada Bani Israel itu mereka lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW dibandingkan anaknya sendiri. Nah, sehingga di sini kita dalam rangka untuk lebih mengenal sosok panutan kita, Nabi kita Muhammad SAW, makanya kita pelajari daripada hal-hal yang berkaitan dengan beliau. Sehingga disebutkan bahwa beliau dilahirkan di kota Mekah dan dilahirkan di hari Senin. Nah, inilah yang ijma para ulama. Ijma para ulama menyebutkan beliau dilahirkan hari Senin karena ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau dilahirkan hari Senin, hijrah hari Senin, dan wafat hari Senin. Kemudian tanggal kelahiran beliau.
Nah, di sini nggak disebutkan ibaratnya itu kapan waktunya, jamnya. Menurut kebanyakan pendapat ulama itu disebutkan waktu fajar, menjelang masuk waktu fajar. Misalnya subuh nih jam berapa? Misal jam 5 kurang 15 menit misalnya. Nah, kurang sedikit daripada itu beliau lahir sebelum masuk waktu fajar. Nah, itu menurut pendapat yang paling banyak daripada ulama menyebutkan. Ya istilahnya sekarang sekitar jam 4:30 lah, sekitar 4:30 subuh kurang lebih beliau dilahirkan. Makanya kebanyakan daripada para salafus soleh mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu sekitar setelah sholat subuh, karena lebih menepati daripada waktu kelahiran beliau. Jadi sudah kita dapatkan tempat kelahiran beliau di kota Makkah, harinya hari Senin, tanggalnya tanggal 12. Ini menurut pendapat yang masyhur, tanggal 12. Jamnya sekitar menjelang masuk waktu sholat subuh. Tanggal 12 ini menurut pendapat yang masyhur. Banyak yang menyebutkan selain daripada tanggal 12, ada yang menyebutkan tanggal 8, ada yang menyebutkan tanggal 21, ada yang menyebutkan tanggal 17. Nah, makanya sebahagian daripada kebiasaan orang-orang terdahulu supaya mereka bisa merangkum daripada pendapat-pendapat ulama tersebut, makanya mereka sebulan penuh mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Kemudian ditambah menjadi 40 hari karena mengikuti daripada angka-angka yang mempunyai makna, yaitu 40. Banyak sebahagian daripada hadis-hadis yang menyebutkan misalnya barang siapa yang memakan makanan 40 hari, selama 40 hari selalu makan yang halal 100%, yang bisa diyakini 100%, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut hikmah. Apa yang keluar daripada mulutnya itu semata-mata datang daripada hikmah. Ini kalau seseorang makan, artinya tidak ada yang dimakannya selama 40 hari kecuali makanan yang halal 100%, yang sudah dipastikan secara ilmu, secara syariat yang sudah dia ketahui. Atau daripada riwayat daripada Nabiullah Musa alaihissalam, manakala beliau mendatangi Tur Sina untuk berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, yang asal mulanya 30 hari, kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari. Nah, makanya sebagian daripada salafus soleh mereka mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1 bulan penuh plus 10 hari menjadi 40 hari. Nah, kemudian bulannya bulan Rabiul Awal. Bulan kelahiran beliau adalah bulan Rabiul Awal. Nah, ini yang pendapat yang paling kuat. Walaupun ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan 10 Muharram. Cuma yang perlu kita pegang adalah bulan Rabiul Awal, karena itu pendapat ulama yang paling banyak di bulan Rabiul Awal yang bertepatan dengan
bulan yang kita masuki. Kemudian tahunnya tahun gajah. Tahun gajah. Apa tahun gajah? Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena ketika itu bangsa Arab tidak mempunyai kalender, tidak mempunyai penanggalan, sistem penanggalan, sehingga mereka menamakan tahun dengan kejadian yang besar terjadi pada tahun itu. Tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena di awal tahun tersebut, nah kembali kita masuki pembahasan mengenai bagaimana sih orang Arab melakukan sistem penanggalan sedangkan mereka tidak mempunyai sistem kalender tersendiri. Mereka tidak memakai sistem kalender Masehi misalnya, atau kalender tahun Cina misalnya, tahun Saka misalnya, tahun Jawa misalnya, enggak. Jadi mereka mempunyai penanggalan sendiri yang menamakan tahunnya dengan kejadian yang besar terjadi pada tahun itu. Yang kita kenal sekarang dengan awal tahun daripada tahun Hijriah adalah Muharram. Kenapa mereka menjadikan awal tahun Hijriah Muharram? Karena mereka setelah melaksanakan haji, artinya sudah selesai tahun itu. Jadi kalau sudah melaksanakan selesai ibadah haji bulan Dzulhijjah, maka selesai sudah tahun itu, dimulai catatan yang baru yang kita kenal dengan bulan Muharram. Nah, disitulah awal tahun gajah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram terjadi peristiwa penyerangan Raja Abraha daripada Yaman menyerang Ka'bah ke kota Mekah, terjadi sekitar bulan awal-awal bulan Muharram, sehingga disebutkan ulama kapan setelah terjadinya peristiwa pasukan gajah itu sampai kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pendapat yang banyak menyebutkan 50 hari setelah terjadinya peristiwa pasukan gajah tadi. Nah, sudah kita dapatkan tempat, tanggal atau tempat, waktu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sumya amu wiladatihi amal fil li anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah li hadimil Ka'bah. Wa kana fihi filun azim fa ahlakallahu al-jaisha ikraman li wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan tahun tersebut tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan tahun gajah karena Raja Habasyah yang berkedudukan ketika itu di Yaman, di Sana'a, ibu kota Yaman sekarang, mengutus satu pasukan untuk menyerang kota Mekah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ketika itu sang raja menggunakan gajah yang sangat besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut karena apa? Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kita sering dengar kenapa Allah menghancurkan Ka'bah? Karena memuliakan Ka'bah. Tapi di sini enggak. Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah menghancurkan pasukan yang mau menyerang, yang mau menghancurkan Ka'bah? Karena Allah memuliakan bakal terlahirnya sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mengenai waktu kelahiran dan tempat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Kemudian yang menyusui beliau setelah ibu beliau sendiri Siti Aminah, sekitar 7 hari setelah itu disusui oleh Thuwaibatul Aslamiyah. Siapa Thuwaibatul Aslamiyah? Dia adalah seorang yang asalnya budak daripada paman Nabi, yaitu Abi Lahab. Kemudian ketika Abi Lahab ini mendengar kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berstatus keponakan beliau, keponakan Abi Lahab, kemudian dia bergembira ketika Thuwaibatul Aslamiyah mengkhabarkan kepada Abi Lahab, wahai Abi Lahab, keponakanmu lahir. Karena bergembira Abi Lahab ini, maka dia merdekakan Thuwaibatul Aslamiyah ini. Kemudian Thuwaibatul Aslamiyah ini mendapat keberuntungan dengan bisa menyusui Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih bayi. Jadi sekitar hari ke-7 diserahkan kepada Thuwaibatul Aslamiyah untuk menyusui beliau. Kemudian setelah itu Halimatus Sa'diyah. Nah, di sini disebutkan 3 orang perempuan yang pernah menyusui Nabi kita Muhammad SAW. Di sebagian riwayat ada yang menyebutkan sampai 10 orang. Di antaranya Halah. Halah adalah nenek beliau, istri daripada Abdul Muttalib. Jadi pernah juga menyusui beliau, Halah. 4. Kemudian yang kelima ada juga disebutkan Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman ini adalah seorang yang asalnya budak, kemudian menjadi pembantu daripada kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Jadi beliau mendampingi kedua orang tua Nabi sampai beliau wafat. Itu Ummu Aiman. Kemudian ada 3 orang. Nah, ini yang menjadi irhas. Irhas itu adalah mukjizat yang terjadi kepada seseorang yang belum dilantik menjadi nabi dan rasul. Jadi ada 3 orang perempuan yang masih perawan, yang masih belum kawin, tapi bisa menyusui bayi Nabi Muhammad SAW. Mungkin kalau kita tanya ibu-ibu, bisa enggak orang yang belum menikah itu mempunyai air susu? Nah, mungkin bisa ditanyakan kepada ibu-ibu. Jadi secara adat, secara kebiasaan, secara hukum kedokteran itu tidak mungkin seorang perempuan mempunyai air susu kecuali setelah dia melahirkan. Sedangkan ini ada 3 orang perempuan yang masih perawan, belum pernah menikah, apalagi melahirkan, tetapi dengan kemuliaan, dengan irhas,
kebesaran sosok Nabi Muhammad SAW bisa menyusui beliau. Ketiga orang ini namanya sama, ketiga perempuan ini Atikah. Tiga orang perempuan yang bernama Atikah daripada kabilah Sulaim. Jadi kabilahnya sama. Jadi ketiga orang perempuan yang bernama Atikah yang masih perawan, yang masih belum pernah menikah, apalagi melahirkan, tetapi dengan irhasnya Nabi Muhammad SAW bisa menyusui beliau. Nah itu diantaranya perempuan-perempuan yang pernah menyusui sosok Nabi kita Muhammad SAW, menjadi pengetahuan kita. Tetapi yang penting, yang perlu yang kita ketahui itu paling tidak tiga orang yang sudah disebutkan tadi, yaitu ibu beliau sendiri Siti Aminah, kemudian Suwaibatul Islamiyah, kemudian yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Nah, kemudian kesimpulannya yang perlu kita ingat-ingat adalah kelahiran sosok Nabi kita Muhammad SAW itu di kota Makkah. Kemudian dilahirkan hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sebelum masuk waktu subuh di tahun Gajah. Kemudian yang menyusui beliau itu ada tiga orang yang disebutkan. Yang pertama ibu beliau sendiri Siti Aminah, yang kedua Suwaibatul Islamiyah, yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Mudah-mudahan kita bisa mengingat apa-apa yang sudah kita dapatkan, terutama pada malam hari ini, bisa menjadi pengetahuan kita, bisa menambahkan cintaan kita kepada beliau, bisa menjadikan barakah, bisa menjadikan manfaat bagi kita baik dunia dan akhirat, sehingga kita bisa mati dalam husnul khotimah dan dikumpulkan kelak bersama beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa taala alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum.